Oke coy, jumpa lagi dengan Bagian Magang. Stay humble dan tetap semangat untuk terus belajar layaknya anak magang. Oke ya, seperti biasa sebelumnya saya ucapkan terima kasih buat teman-teman semua yang udah support Bagian Magang sejauh ini dengan subscribe, like, dan share. Mudah-mudahan yang lagi pada nonton juga sehat-sehat terus dan lancar-lancar terus karirnya. Oke, jadi kali ini kita bakal bahas tentang ya masih dalam tema small tweak, simple tweak gitu kan, yang tapi big impact gitu, yang impactnya jelas. Ya kali ini tuh kita bakal bahas tentang gzip gitu. Jadi ini salah satu video yang udah saya buat juga sebelumnya, cuma yang bahasa Inggris. Udah dijelasin juga di video sebelumnya, yang udah tahu ya udahlah ya, kalau yang belum saya jelasin lagi. Kenapa sih Bang kok banyak kali sekarang pakai bahasa Inggris Bang? Ya seperti yang udah tahu ya, kalau udah tahu ya udah ya, kalau yang belum tahu saya jelasin. Jadi kan ya lingkungan kerja saya kan menuntut untuk kalau meeting ngobrolnya bahasa Inggris gitu kan, sementara bahasa Inggris saya itu masih belepotan gitu. Jadinya ya buat latihan kan enaknya sambil menyelam minum air aja, jadi saya bikinlah kontennya pakai bahasa Inggris tuh biar pas lagi nulis materinya itu kan saya belajar writing sama readingnya gitu kan. Nah, nanti kalau pas nyampein kontennya itu kan saya belajar speakingnya, kira-kira gitulah. Jadi saya nggak perlu buang-buang waktu untuk fokus belajar bahasa Inggris gitu loh, baik waktunya untuk push rank atau main yang lain gitu kan. Ya kira-kira gitulah ya chit-chatnya gitu. Jadi tentang gzip ini tuh eh gimana ya nak bilangnya, jadi konsepnya sih sebenarnya seperti ini ya. Jadi kalau kita sebagai back end itu kan kita perlu lah mengoptimalkan ukuran respon HTTP kita gitu loh, untuk yang diterima sama si client side seperti itu. Jadi dengan optimalnya ukuran respon itu tentunya bakal ngasih dampak yang gede juga ke performanya gitu loh. Ya terutama performa aplikasi ya, sama ya tentunya kalau performa aplikasi bagus ya dampaknya ke pengguna juga gitu, ke pengalaman si pengguna gitu kan. Jadi kalian itu pernah nggak misalnya sudah sampai sampai stres lagi, sampai frustasi itu kan, kok kayak ini aplikasinya itu akhirnya saat dia memuat API itu kok lambat gitu kan, kalau udah dicoba dituning terus tapi masih lambat gitu kan, apakah masalahnya ini memang pada aplikasinya gitu kan. Nah kadang-kadang tuh bisa aja bukan dari situ, kadang tuh bisa aja masalahnya tuh sama ukuran responnya gitu loh. Jadi ketika si service kita ini ngirimin bilangnya tuh ngirimin respon gede lah yang enggak terkompresi. Jadi misalnya memang butuh data respon yang sangat besar gitu kan, misalnya kayak data analitik gitu. Itu kan kadang-kadang memang harus minta semuanya gitu, dan datanya itu jadi besar gitu, yang misalnya udah pagination tuh udah nggak bisa ditoleransi gitu loh. Jadi emang ambil data banyak gitu kan, ya dalam case nya kayak gitulah. Nah kalau seperti itu tuh eh, kalau dia nggak terkompresi dengan baik ya pasti bakal jadi lambat responnya, apalagi kalau si user yang pakai ini, yang pakai aplikasi kita itu koneksinya lambat seperti itu. Nah untuk di case seperti itu kalau dari Golang tuh ada namanya gzip gitu ya. Nggak harus Golang juga sih, cuma ya kan ini kan saya pakai Golang lah ya. Intinya dengan gzip ini responnya bisa lebih ringan, jadinya kita bisa menampilkan data itu lebih cepat dan lebih ringan nanti seperti itu. Jadi kali ini kita bakal bahas tentang gzip, kayak mana pembahasannya biar gak banyak cincong, langsung aja let's get it on. Please like, share, comment, and subscribe. Ya seperti biasa ya, untuk yang case seperti ini saya udah ada contoh code-nya di sini ya. Nanti kalau ada teman-teman yang mau komen aja nanti di videonya, bilang ya kalau mau gitu ya. Kalau enggak ya enggak apa-apa juga kan, udah diliatin di sini gitu loh. Kalau yang mau nanti baru saya bikinin repo GitHub-nya, nanti link clone-nya saya taruh di deskripsi video gitu. Nanti tinggal copy tinggal clone aja gitu.
Nah, di sini nih sebenarnya simpel ya. Saya tuh cuma bikin satu endpoint. Cuma di sini saya ada dua perlakuan. Cuma yang kedua ini saya komen dulu. Jadi saya mau jalanin yang ini dulu nanti, yang tanpa kompresi dari gzip seperti itu. Jadi belum dioptimisasi gitu loh. Nah, sebenarnya apa sih endpointnya? Endpoint itu pokoknya saya bikin pura-puranya itu, ya simulasinya itu dia bakal ngasih data banyak banget nih kayak gini ya. Jadi sini dia bakal ngasih respon data banyak banget gede gitu. Misalnya seperti itu ya. Nanti kalau yang pakai gzip gimana? Yang nggak pakai gzip seperti apa? Nah ini kalau yang pakai gzip seperti ini. Jadi nanti dia bakal nerima dari headernya itu dia harus nerima accept encoding gzip seperti ini. Titik baru datanya juga kita pakai header set encoding gzip seperti ini. Kira-kira seperti itu aja, jadi nggak terlalu ribet. Maka ini saya bilang sebenarnya cuma simple tweak gitu loh. Simple tweak tapi big impact. Jadi perubahan kecil, perubahan yang simple, sederhana tapi dampaknya tuh jelas, impactnya tuh signifikan seperti itu. Jadi kita saat sebagai backend tuh ya kadang perlu juga melakukan hal seperti ini untuk peningkatan performa aplikasi kita. Oke, di sini saya langsung jalanin aja. Sini saya jalanin aplikasinya. Nah, saya jalanin dulu yang tanpa kompresi dari gzip. Nah, setelah itu kayak mana? Setelah itu ya saya tinggal call aja API-nya ini. Cuma sama ya kayak yang video sebelum ini, supaya saya cepat bolak-baliknya saya pakai call aja, jadi nggak pakai postman dan lain-lain. Di sini saya langsung melakukan si URL. Si URL mau kayak mana bang? Nah di sini tuh biar lebih gampang kelihatan, saya langsung keluarin outputnya aja gitu. Outputnya langsung jadiin suatu file. Jadi misalnya kayak gini, call http salah lagi nih tipe, localhost 8080 data. Terus di sini saya kasih min output. Karena ya gzip ini sifatnya kompresi ya, berarti sini saya kasih nama file aja yang uncompressed uncompressed lah ya, uncompressed.json. Nah misalnya ini data yang dari sini tadi nih saya jadiin suatu file JSON gitu kan, ini uncompressed JSON. Nah seperti ini saya hit. Nah ini dia udah ada ya, udah kebentuk ya filenya ya. Tuh datanya kira-kira banyak lah kayak gini ya. Intinya seperti itu. Jadi ini bakal bikin data banyak kayak gitu. Nah kalau sudah kayak gitu, saya tinggal apa ya? Saya tinggal tes aja. Misalnya kayak gini, ls min lh terus si apa tadi nama filenya uncompressed.json. Nah, di sini kelihatan nih anunya ya. Filenya nih ada ukurannya juga di sini 76. Jadi saya copy aja biar gampang kelihatan. Sebenarnya dari report ini pun udah bisa dibaca ya teman-teman ya. Nah, kayak mana bacanya Bang? Nah, ini jadi tantangan buat teman-teman. Kayak mana lah ngebaca ini ya. Kalau di sini saya contohin ngambil pembacaan yang simpel aja dari ls-lh-nya aja. Saya komennya dulu di sini. Kelihatan yang uncompressed 76k ya. Nah dengan apa ya, si gzip ini gitu kan, intinya so kita cuma menambahkan seperti yang saya udah bikin di sini ya, kita cuma nambahin baris middleware yang sedikit aja gitu loh, sedikit aja kita dapat apa ngeproses si respon ini nanti dengan gzip gitu. Jadi ada di metode yang ini seperti ini. Nah dengan seperti ini kita bakal pakai yang ini sekarang. Jadi yang ini kita komen. Nah ini di komen karena kita pakai yang pakai gzip. Ini yang saya bilang ini perubahannya sederhana, perubahannya simple tapi dampaknya tuh jelas. Nah di sini saya tinggal running ulang. Jadi sini saya running ulang. Saya nggak pakai R soalnya, jadi nggak bisa kayak
run dev gitu, males aja setting-settingnya. Nah ini seperti ini. Sekarang saya tinggal hit lagi. Nah hitnya kayak mana bang? Ya tentunya beda. Hitnya kita harus kasih yang sudah saya jelasin tadi di bagian sini ya. Ini ada accept encodingnya. Jadi nanti kayak mana penggunaannya di lapangan ya, janjian sama front end ya. Kalau endpoint yang ini kita pakai gzip seperti itu. Jadi nanti ngehitnya gimana ya, kayak gini. Curl, terus ini min h gede, terus ini dikasih itunya ya, keterangan yang tadi buat headernya tuh, accept encoding C2 zip. Nah seperti ini baru kita ke URL ya, ttp localhost 8080/data sama. Nah outputnya sama, cuma dibedain aja nih, kan tadi saya kasih yang uncompressed JSON ya, sekarang min output compress.json. Nah seperti ini, saya hit. Nah dari sini aja sebenarnya, dari yang terjadi saat kita melakukan curl, teman-teman bisa lihat hasilnya udah sangat berbeda ya. Dari sini nih, average download, speed upload seperti kan, cuma di sini udah kelihatan ya average downloadnya. Nah kalau kita telah lebih jelas lagi dengan ls min lh terus compress.json. Nah di sini jauh loh. Saya menekan di sini. Nah, ini dari 76 di sini 7,8. Jadi jauh gitu loh. Yang intinya tuh kalau dilihat dari sini, yang tanpa optimisasi itu responnya ya ukurannya bisa sampai 76 kilobyte seperti ini untuk data-datanya. Ini kan datanya nggak saya bikin yang terlalu banyak-banyak amat ya, cuma simulasi aja gitu. Pokoknya datanya banyak, gede gitu kan. Nah kalau udah dioptimisasi dia cuma 7,8. Jadi kan ini bisa dibilang hampir 10 kali lipatnya gitu, 10 kali lipat lebih kecil dan lebih ringan. Jadi untuk kasus data-data yang gede itu kita bisa lakukan kompresi dengan gzip seperti ini. Misalnya kayak data analitik. Nah data analitik tuh banyak tuh yang kasusnya dia nggak diambil dikit-dikit, nggak ada cerita pakai pagination gitu kan, jadi diambil semua seperti itu. Nah misalnya kayak gini, kalau dampak praktisnya itu misalnya teman-teman bayangin aja gitu loh, ada 1000 user gitu kan yang akses endpoint ini gitu kan. Nah tanpa si gzip dengan 1000 user tadi, berarti kan server tuh yang ngirimin data tinggal si 76 ini tadi, dikali aja 1000 gitu kan, ya kira-kira bisa 76 megabyte gitu loh. Nah gimana kalau dia lebih dari 1000 user gitu kan. Sementara kalau kita pakai yang gzip ini sekitar 7 komaan aja, 7, MB 7, MB 7,8 MB mungkin, seperti itulah hitung-hitungannya, hitungan kasar aja lah ya. Jadi kenapa ini penting gitu kan ya, pentingnya karena gini loh, buat pengguna dengan koneksi internet yang lambat gitu kan, atau misalnya juga untuk perangkat yang mobile gitu ya, ini nih sangat membantu gitu loh, karena data yang didapat itu lebih kecil, yang berarti waktu loadingnya itu bakal lebih cepat seperti itu. Jadi si servernya kita, service kita itu pun bakal bekerja dengan lebih ringan itu, karena menangani lebih sedikit data seperti itu. Jadi ibaratnya itu kalau pakai gzip ini, kalau analoginya itu kayak kita tuh lagi kemas-kemas barang kita mau liburan gitu ke dalam koper gitu kan. Kalau kita yang biasa aja tadi tanpa kompresi, itu ibarat kita udah masukin aja asal ke dalam koper gitu. Jadi kita masukin asal-asalan. Sementara kalau dengan si gzip ini kayak baju-baju kita itu kita lipat-lipat dulu kecil-kecil, kita gulung gitu loh, kayak ada orang ngasih di DIY itu kan, tips-tips buat packing itu kan, itu digulung dulu. Nah akhirnya ruangannya jadi lebih banyak. Nah gitu, ruangan yang bisa dipakai seperti itu.
Jadi intinya seperti itu ya. Jadi kalau kita ada case untuk apa namanya, untuk mengembalikan respon dengan data-data yang besar gitu, itu kita bisa jadikan ini sebagai apa namanya, sebagai pilihan, sebagai opsi gitu loh. Kalau ini untuk memperingan proses pembuatan responnya seperti itu. Oke, jadi kira-kira kayak gitu aja ya guys untuk tentang apa namanya gzip ini. Jadi intinya perubahannya kecil, benar-benar simple, tapi dampaknya jelas ya. Bisa dilihat tadi ya perbandingan di sini aja nih bagian terminalnya saya gedein. Nah di sini nih terlihat jelas sih perbedaannya gitu loh. Bahkan ya ini tadi ya hampir 10 kali lipatnya untuk lebih ringan gitu. Jadi yang seperti saya sering bilang ya, semua tool itu bagus, semua konsep itu bagus asal tepat. Jadi kalau emang nggak perlu ya nggak usah dipakai juga. Karena kan ini tadi janjiannya agak ribet dengan front end gitu loh. Gitu. Nah, kalau misalnya udah kasusnya data analitik yang gede atau misalnya memang ada kasus di mana teman-teman itu butuh aplikasinya itu memang ngambil data dari data pool itu banyak gitu kan, bahkan dari data lake yang memang nggak bisa toleransi dengan pagination lagi. Data-data itu harus di retrieve semua dan dikasih ke sebagai apa, sebagai respon. Ya ini salah satu pilihan solusinya seperti itu. Jadi kira-kira kayak gitulah ya dari sana. Pokoknya dukung terus Backend Magang. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share. Terutama share ya, siapa tahu ada teman-teman kita yang lagi belajar hal tertentu atau lagi punya problem tertentu yang mungkin bisa terbantu dari video-video yang saya buat. Jadi kira-kira gitu aja dari saya. Sekali lagi terima kasih. Sekian. Salam Backend Magang.